Halo Pak Johan dan halo Kak Asdos, serta teman-teman yang menonton video ini. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dari mata kuliah pengendalian dan audit TI akan mempresentasikan studi kasus kami yaitu Dapur Weda. Sebelumnya perkenalkan nama saya Diandra Valentino Posuma dengan NIM 6820230313. Perkenalkan, nama saya Rafael Benaya Putra Budiono dengan NIM 6820230008. Perkenalkan, nama saya Evander Manuel Yoga dengan NIM 6820230012. Oke, selanjutnya masuk ke dalam daftar isi. Jadi daftar isi terdiri dari 4 phase. Next. Phase pertama yaitu desain faktor. Nah, di sini DF1 yaitu enterprise goal, yaitu berdasarkan hasil penelitian, strategi innovation atau differentiation mendapatkan skor tertinggi yaitu 5. Lalu ada growth acquisition dan client service itu 4. Lalu ada cost leadership itu 2. Nah, hal ini berarti Dapur Weda memprioritaskan penciptaan produk unik dan ekspansi bisnis yang agresif, sembari menjaga stabilitas layanan pelanggan dibandingkan sekadar berfokus pada efisiensi harga atau pemangkas. Lalu masuk ke DF2 yaitu enterprise strategy, di mana berdasarkan hasil penelitian, tujuan EG01, EG05, EG07, EG08, dan EG13 itu mendapatkan skor tertinggi yaitu 15, dan diikuti oleh EG06 dan EG010 mendapat skor 4. Sedangkan EG03, EG09, dan EG11 itu mendapatkan skor terendah yaitu 2. Hal ini berarti Dapur Weda sangat memprioritaskan penciptaan nilai melalui produk yang kompetitif, pelayanan prima, dan efisiensi operasional yang didukung oleh staf yang kompeten dibandingkan sekadar berfokus pada penekanan biaya atau aspek kepatuhan administratif yang ketat. Lalu selanjutnya ada DF3 yaitu risk profile. Jadi berdasarkan hasil penelitian profil resiko IT, kategori teknologi based innovation dan data information management memiliki dampak resiko tertinggi yaitu skor lebih dari 20, diikuti oleh enterprise atau IT arsitektur dan third party atau supplier incidents itu skornya 20. Lalu sementara itu resiko terkait software failures, IT expertise, dan environmental issue berada di tingkat menengah 10 hingga 16. Lalu sedangkan resiko operasional lainnya seperti logical attacks, hardware incident, dan non-compliance yang memiliki dampak resiko yang relatif rendah itu skornya di bawah 10. Nah, hal ini berarti Dapur Weda menghadapi eksposur resiko terbesar pada kegagalan inovasi teknologi dan pengelolaan data serta ketergantungan yang tinggi pada arsitektur IT dan kinerja pihak ketiga atau supplier. Lalu selanjutnya ada DF4, yaitu INT related issue, di mana berdasarkan hasil penelitian, Dapur Weda menghadapi tantangan paling serius, yaitu skor 3 pada 3 area utama, yaitu resiko operasional dan data insiden, yaitu contohnya insiden keamanan, kehilangan data, kualitas data buruk, pelanggaran privasi. Lalu yang kedua ada keterbatasan sumber daya manusia, contohnya itu seperti staff yang tidak memadai, burnout atau kesenjangan pengetahuan bisnis dan teknis. Lalu yang ketiga ada serta inefisiensi, yaitu duplikasi inisiatif, temuan audit berulang. Nah, di sisi lain terdapat masalah tingkat menengah, yaitu skor 2, terkait fenomena shadow IT atau pengeluaran IT tersembunyi, di mana departemen bisnis mengimplementasikan solusinya sendiri, dan masalah ya layanan outsourcing. Sebaliknya, isu mengenai biaya IT yang tinggi atau kurangnya dukungan dari manajemen puncak dianggap bukan masalah signifikan saat ini. Next. Lalu selanjutnya ada DF5 yaitu threat landscape. Jadi landscape ancaman IT ini didominasi oleh kategori high sebesar 75%, sedangkan kategori normal hanya sebesar 25%. Hal ini mengindikasikan bahwa Dapur Weda beroperasi dalam lingkungan digital yang memiliki exposure ancaman yang sangat tinggi, di mana frekuensi dan intensitas serangan cyber atau gangguan eksternal jauh di atas rata-rata normal. Next. Selanjutnya ada DF6 yaitu compliance requirement. Jadi berdasarkan hasil penelitian, tingkat persyaratan kepatuhan didominasi oleh kategori high sebesar 50%, diikuti oleh normal sebesar 35% dan low hanya sebesar 15%. Hal ini berarti Dapur Weda beroperasi dalam lingkungan regulasi yang ketat, sehingga pemenuhan standar hukum dan aturan industri menjadi kewajiban mutlak yang didominasi oleh operasional perusahaan. Lalu ada lalu ada DF ketujuh itu role of IT, di mana peran IT sebagai strategik mendapatkan skor tertinggi yaitu 5, lalu ada factory dengan skor 3, dan turnaround itu skornya 2. Sedangkan peran support mendapatkan skor terendah yaitu 1. Di mana hal ini berarti Dapur Weda memandang teknologi informasi bukan sekadar alat
pendukung administrasi atau operasional semata, melainkan sebagai aset strategis utama dan sangat krusial untuk mendorong inovasi dan menentukan masa depan keberhasilan bisnis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya TF8 yaitu IT Sourcing Model. Berdasarkan hasil penilaian, model pengadaan IT didominasi secara signifikan oleh outsourcing sebesar 60% dan cloud sebesar 30%. Sedangkan pengelolaan mandiri atau insource hanya memiliki porsi kecil sebesar 10%. Hal ini berarti Dapur Weda menerapkan strategi Lane IT yang sangat bergantung pada pihak ketiga dan layanan berbasis awan atau cloud, di mana tim internal hanya berfungsi sebagai koordinator minimal dan bukan sebagai pengembang atau pengelola infrastruktur utama. Selanjutnya DL9 yaitu IT Implementation Methods. Berdasarkan hasil penilaian, metode pengembangan IT didominasi secara signifikan oleh pendekatan agile sebesar 65%, diikuti oleh tradisional sebesar 25%, sedangkan penerapan DevOps baru mencapai 10%. Hal ini berarti Dapur Weda sangat mengutamakan kecepatan dan fleksibilitas dalam pengembangan sistem untuk merespon dinamika pasar, namun tetap mempertahankan metode konvensional untuk sistem inti yang membutuhkan stabilitas tinggi. Selanjutnya DF10, Teknologi Adoption Strategy. Berdasarkan hasil penilaian, strategi adopsi teknologi didominasi oleh follower sebesar 55%, diikuti oleh first mover sebesar 35%, sedangkan Saw adapter hanya sebesar 10%. Hal ini berarti Dapur Weda cenderung mengambil posisi aman dengan menunggu teknologi terbukti berhasil di pasar sebelum mengadopsinya secara luas, atau untuk meminimalkan risiko yang ada di Dapur Weda, namun tetap memiliki dorongan yang cukup besar untuk menjadi pionir teknologi pada area-area strategis tertentu yang mendukung inovasi produk. Nah, selanjutnya ini adalah hasil Gamo yang berdasarkan desain faktor 1 sampai desain faktor 10. Nah, jadi kami menetapkan dua proses utama sebagai ruang lingkup tugas akhir kita ini karena memiliki skor tertinggi dan paling relevan dengan dualitas strategi Dapur Weda. Pertama adalah APA 04 atau Manage Innovation sebagai prioritas strategi. Meskipun secara umum Dapur Weda menerapkan strategi adaptasi teknologi sebagai follower untuk sistem inti, skor tinggi pada proses ini didorong oleh komponen first mover yang sangat agresif dalam aspek pengembangan produk dan pemasaran digital. Proses ini krusial untuk memformalkan bagaimana Dapur Weda mengonversi tren viral dan riset pasar menjadi inovasi produk yang bernilai tinggi, memastikan investasi R&D tidak terbuang sia-sia dan perusahaan tetap memimpin pasar lokal. Kedua adalah BAI 06 atau Managed IT Change. Sebagai prioritas operasional yang mendesak, tingginya kebutuhan proses ini memvalidasi urgensi untuk menstabilkan lingkungan TI perusahaan yang saat ini terganggu oleh isu sinkronisasi data antara aplikasi Mocha dan Accurate. Lalu, sebagai perusahaan yang mengandalkan strategi follower pada sistem operasional, Dapur Weda menuntut stabilitas dan keandalan sistem yang tinggi. BI 06 diperlukan untuk menertibkan manajemen perubahan sistem, meminimalkan error akibat input manual, dan memastikan infrastruktur teknologi mampu mendukung operasional harian tanpa gangguan data yang fatal. Selanjutnya kita ke phase 2 yaitu capability level. Nah, pertama sih ada APO 04. Jadi hasil evaluasi kuesioner mengidentifikasikan bahwa capability level 2 pada proses APO 04 atau Managed Innovation belum sepenuhnya terwujud. Hal ini terkonfirmasi dari belum optimalnya pemenuhan aktivitas tata kelola mulai dari APO 04.01 hingga APO 04.04. Penilaian responden menunjukkan bahwa indikator-indikator tersebut masih berada pada status L dan P yang menandakan masih adanya kesenjangan untuk mencapai status terpenuhi sepenuhnya atau full achieve, sehingga capability level pada APO 04 hanya mencapai level 1. Selanjutnya sini ada RACI APO 04. Jadi matriks RACI untuk APO 04 menempatkan owner sebagai accountable atau A yang memegang kendali penuh atas kebijakan anggaran dan keputusan final peluncuran produk baru. Tanggung jawab eksekusi teknis seperti riset pasar dan uji coba resep diserahkan kepada tim R&D sebagai responsible yang didukung oleh admin dokumentasi untuk memastikan setiap ide dan hasil eksperimen tercatat rapi sebagai aset pengetahuan perusahaan. Sementara itu, seluruh karyawan memiliki peran responsible atau R hanya pada fase pengajuan ide awal.
namun selebihnya berstatus I atau informan agar tetap mengetahui perkembangan produk baru tanpa perlu terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya masuk pada hasil evaluasi kuesioner BI 06. Nah, hal ini itu terkonfirmasi dari BI 06.1 hingga BI 06.04. Penilaian responden menunjukkan bahwa indikator-indikator tersebut masih berada pada status largely achieved atau L yang menandakan masih adanya kesenjangan untuk mencapai status terpoinnya atau fully achieved, sehingga kalau di level pada BI 06 hanya mencapai level 1. Next. Selanjutnya pada Raci BI 06 itu menempatkan owner sebagai anggota accountable atau A, PIC IT accounting sebagai R atau responsible. Selanjutnya staff toko kasir sebagai responsible juga, dan selebihnya itu berstatus sebagai informer untuk mengetahui kapan sistem pulih tanpa perlu terlibat dalam proses teknisnya saja. Next. Selanjutnya masuk pada fase 3 yaitu menetapkan target. Next. Nah, target pada AP04 Manage Innovation itu pada target 4 level tapi masih pada level 1. Nah, target perbaikannya paling utama itu yaitu mengubah yang kebiasaannya inovasi selama ini serba lisan dan bergantung pada owner menjadi sistem tertulis dan rapi. Yang selanjutnya analisis senjangan. Nah, dalam inovasi dapur beda itu pada saat ini masih pada level 1 karena tidak adanya aturan dan dokumentasi yang jelas. Banyak keputusan penting seperti batas anggaran dan standar kualitas masih disampaikan secara lisan. Selanjutnya pada solusi jangka panjang. Nah, solusi jangka panjang itu difokuskan pada 3 langkah, yaitu formalisasi kebijakan, inovasi tertulis sebagai pedoman, digitalisasi aset. Selanjutnya itu pelembagaan rapat evaluasi berkala guna memastikan pemantauan inisiatif berjalan terstruktur dan akuntabel. Next. Selanjutnya target pada BI 06 Managed IT itu pada level 4 tapi pada analisis kami masih pada level 1. Target utama sama, yaitu mengubah perubahan IT manajemen perubahan IT dari yang berlisan dan dadakan menjadi tertulis agar tidak panik saat terjadi trouble pada sistem. Selanjutnya analisis kesenjangan. Pada BI 01 BI 06 ini masih pada level 1 karena tidak adanya administrasi tertulis meskipun penanganan teknis dan teknis di lapangan berjalan lancar. Proses laporan masih berbasis tanpa formulir resmi. Staf belum memiliki panduan darurat SOP sehingga bergantung pada owner. Next. Selanjutnya pada solusi jangka panjang. Solusi jangka panjang itu difokuskan pada pembangunan tata kelola yang mandiri dan terdokumentasi. Langkahnya penerapan sistem pelaporan digital, terus penyusunan SOP dan kewajiban dokumentasi riwayat perbaikan. Next. Fase 4 yaitu rekomendasi. Rekomendasi pada APO04 yaitu mengatur soal budget dan kualitas. Jangan hanya lisan saja, bisa ditulis sebagai pedoman. Yaitu selanjutnya membuat Google Form agar semua karyawan bisa menuangkan idenya. Yang ketiga, menyimpan hasil eksperimen seperti resep baik yang gagal maupun yang berhasil. Yang selanjutnya mengadakan rapat dan diskusi untuk ide-ide baru. Yang selanjutnya manage ACC untuk rekomendasi untuk BI 06 yaitu hentikan kebiasaan pelaporan masalah secara lisan. Wajib menggunakan formulir yang resmi. Yang selanjutnya pemasangan panduan SOP di dekat kasir agar saat sistem error itu kasir tidak panik. Yang selanjutnya setiap perbaikan itu bisa dicatat agar jika sistem kembali bermasalah penanganannya bisa lebih cepat. Next. Sekian presentasi kami, terima kasih.